Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan juga teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada media kali ini. Perkenalkan, nama saya Arengga Dwi Wijanarko. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini yang bertemakan tentang topik dan tema. Adapun anggota kelompok saya yaitu adalah Vinolia Gio Suyanto, Emi Nur Farida, dan juga Septia Rista Agustin. Langsung saja kita menuju sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Sebelum pembukaan dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Langsung saja kita menuju ke sesi yang kedua, yaitu adalah pembacaan materi. Topik adalah pokok pembahasan atau inti utama yang mencakup seluruh pembicaraan, dan isi tulisan mencakup hal paling penting yang harus disusun dengan cara sistematis dan terukur. Topik dan judul berbeda. Topik haruslah ditentukan paling awal oleh penulis, sedangkan judul dan tema dapat ditentukan setelah topik karena judul hanya sebagai kepala karangan. Menurut KBBI, topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang berarti inti utama. Topik adalah pokok pembicaraan dalam ceramah, diskusi, karangan, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, artinya sesuatu yang telah diuraikan. Sedangkan dalam KBBI adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan dalam percakapan, karangan, dan lain sebagainya. Tema adalah suatu gagasan yang mendasari sebuah karangan dan merupakan gagasan dasar yang menjadi tumpuan sebuah topik yang bersifat umum dan luas. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dari tujuan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian judul karangan. Judul dapat diartikan sebagai kepala karangan, dapat diambil dari kata-kata, frase, atau kalimat menarik yang terdapat dalam karangan. Judul tidak perlu terlalu panjang, cukup singkat saja, tetapi harus dapat mewakili isi karangan secara singkat. Setiap kata tanda baca yang digunakan dalam judul harus terseleksi dengan baik dan fungsional. Judul harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan kata-kata yang utuh. Salah satu fungsi judul yaitu sebagai alat untuk memancing membaca agar mampu membaca atau memberi karya yang ditulis atau diterbitkan. Contoh dari topik, tema, dan judul karangan yaitu topik asam amino. Tema: asam amino berfungsi dalam sintesis protein yang merupakan bagian dari proses metabolisme tubuh. Ada 22 jenis asam amino. 8 diantaranya dikenal sebagai asam amino esensial, yaitu leusin, isoleusin, lisin, fenilalanin, treonin, valin, metionin, dan triptofan. Golongan asam amino non-esensial diantaranya alanin, arganin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, glisin, histidin, prolin, serin, dan tiroksin. Asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh tergolong asam amino yang berada di dalam makanan ataupun penggantinya, yaitu yang berupa multivitamin. Multivitamin sendiri biasanya tergolong asam amino yang esensi. Untuk judul yaitu pentingnya asam amino bagi tubuh. Baik, di sini saya akan membacakan bab yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Topik adalah pokok pembahasan atau inti utama yang mencakup seluruh pembicaraan dan isi tulisan, mencakup hal yang paling penting yang harus disusun dengan cara sistematis dan terukur. Tema adalah suatu gagasan yang mendasari sebuah karangan dan merupakan gagasan dasar yang menjadi tumpuan sebuah topik yang bersifat umum dan luas. Syarat dari tema yaitu menarik perhatian penulis, dapat membuat seseorang penulis berusaha terus-menerus untuk membuat tulisan atau karangan yang berkaitan dengan tema tersebut. Tema dikenal atau diketahui dengan baik.
Judul karangan dapat diartikan sebagai kepala karangan. Dapat diambil dari kata-kata, frase, atau kalimat menarik yang terdapat dalam karangan. Judul harus ditulis dengan bahasa Indonesia, baik dengan benar dan tertib dengan kata-kata yang utuh, seperti membudayakan tertib piket untuk kebersihan kampus atau cakupan yang lebih sempit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.